Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya sangat mengucap syukur kalau bisa ibadah onsite lagi di sini. Jujur Bapak Ibu Saudara kangen loh ya, karena memang kondisi. Jadi waktu itu kami rencana memang setelah kelahiran anak kami, rencana cuma 2 minggu. Tapi ternyata ada kondisi kesehatan yang mana anak kami itu harus dipantau dan harus kontrol beberapa kali sampai diberi rujukan ke dokter spesialis anak yang khusus pencernaan untuk diperiksa. Jadi memang kalau berapa kali mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah lihat kok wajahnya masih agak kuning gitu ya. Puji Tuhan sekarang sudah sangat lebih segar, lebih fresh. Puji Tuhan bukan karena obat-obatan dan bukan karena apa-apa. Tapi kami hanya mengikuti saran dokter untuk oke, terus aja anaknya disuplai. Kalau bisa ibunya pokoknya kasih full ASI eksklusif kata dokter. Jadi jujur perjuangan yang lebih luar biasa itu saya akui untuk maminya Daviel. Mungkin ini lagi di rumah streaming kan, tapi saya melihat perjuangannya Bapak Ibu Saudara luar biasa karena itu juga salah satu yang menahan kami belum bisa pulang setelah kelahiran anak kami. Anaknya sudah kontrol, anaknya sudah oke, maminya harus ke dokter laktasi. Sampai beberapa kali ke dokter, sampai dapat rujukan USG dan segala macam. Wah, jujur saya lihatnya juga kasihan. Jadi kalau berapa lama kami minta maaf kayak, waduh, kok ini mau dijenguk kok susah gitu kayaknya ya. Mungkin ada orang-orang yang ini kapan ini saya pengen datang. Wah, jujur Bapak Ibu Saudara, kami begitu kedatangan teman-teman, seneng banget karena apa? Ya kan di rumah terus ya, bosen ya. Ada temen tuh seneng, bisa ngobrol dan segala macam. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai covenant keeping God. Allah yang memegang perjanjian. Kita akan belajar lebih mengenai kenapa, apa pentingnya sebuah perjanjian. Apa arti dan maksud dari sebuah perjanjian yang lebih dalam dari sekedar hanya kita tahu mungkin janji itu cuman ya ada pihak satu, pihak dua berjanji dan segala macam. Tapi ternyata ketika janji itu yang buat adalah Tuhan, kuasanya itu luar biasa. Amin. Dan kita tahu siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang setia. Amin. Amin. Dia selalu memegang perjanjian dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Next, kita mau lihat apa itu perjanjian. Perjanjian terjadi di antara dua belah pihak yang membuat janji yang mengikat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah ini yang seru. Yang seru apa? Kata-kata mengikat, tapi dikerjakan bersama-sama. Paham ya? Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Beda dengan kontrak. Kalau kontrak Bapak Ibu Saudara misalnya, oke, kita kontrak bisnis. You supply tiap bulan sekian, gue tinggal bayar. That's it. Cukup kayak gitu aja. Kalau perjanjian beda Bapak Ibu Saudara. Perjanjian adalah bagianmu ini, bagianku ini, ayo kita kerjasama. Goalnya apa? Bisa dipahami? Contoh, pernikahan. Waktu saya menikah dengan istri saya, kami ucapkan janji nikah. Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah di sini, coba saya mau tanya, waktu menikah mengucapkan janji nikah atau kontrak? Ayo, gak ada kan yang mengucapkan kontrak? Semua pasti mengucapkannya janji nikah. Karena apa?
Karena dikerjakan secara bersama, ada kerjasama. Dan nanti kita mau belajar kerjasama yang Tuhan ajak untuk manusia. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kami setelah menikah pun dalam menjaga goalnya, dalam menjaga pernikahan, memegang janjinya, harus ada kerjasama. Bahkan ketika punya anak, Tuhan berikan tanggung jawab yang baru, ada kerjasama yang baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara dalam mengerjakan ini semua, puji Tuhan kami dikelilingi sangat banyak orang yang memberikan masukan dan menceritakan pengalaman ketika mengurus anak. Woi, oh nanti kamu gini, anakmu tuh harus mimik susu pokoknya tiap 2 jam sekali sampai maksimal 3 jam sekali katanya. Oke, kami sudah membayangkan, dan ketika membayangkan ya itu harusnya kalau memang harus seperti itu, oke, kita lakukan dan sepertinya tidak terlalu susah. Prakteknya Bapak Ibu Saudara, tidak dijelaskan bahwa setiap hari habis minum harus sendawa. Wah, jujur Bapak Ibu Saudara, bikin sendawa anak bayi paling susah buat saya. Jadi kadang lama, kadang cepat. Kalau cepat tuh, wah puji Tuhan. Bisa ditaruh lagi, bubuk lagi, orang tuanya bubuk. Lah kalau lama, ya bayinya bubuk aja, tapi gak sedawa-sedawa, orang tuanya yang terus, ayo nak sendawamu kapan? Terus semalaman. Tapi kalau ketika itu dikerjakan secara kerjasama, bersama-sama, yang awalnya kami keteteran Bapak Ibu Saudara, pulang dari rumah sakit gak tidur, ngurus anak semalaman gak tidur, tapi step by step kita belajar. Oke, teman-teman juga semua kasih masukan, kamu coba ajari anakmu membedakan malam sama siang sama pagi. Oh ya, oke. Kerjasama, oke coba kamu bagi waktu. Teman saya jauh-jauh dari Banyuwangi, tak tanyain, kok dulu gimana sih ngurusnya, kok bisa gitu ya. Terus dia bilang, jujur Vin, aku 1 bulan pertama bangun siang. Karena apa? Karena malamnya dia bantu istrinya urusin baby, dia bangun siang, waktu dari pagi sampai dia bangun siang ini gantian shiftnya. Oh kayak gitu. Ternyata kerjasama ini Bapak Ibu Saudara bentuknya bermacam-macam tapi tetap dikerjakan bersama-sama. Dan perjanjian ini dibuat, biasanya ada syaratnya. Di setiap pernikahan, setiap janji nikah yang Bapak Ibu Saudara ucapkan, itu kan berarti adalah syarat yang Bapak Ibu Saudara sudah buat sendiri, betul? Karena di dalam perjanjian biasanya ada syarat, lalu bisa juga ada tanda, atau juga ada upacara. Tanda nikah, janji nikah misalnya, setelah itu pemakaian cincin nikah, itu adalah tanda. Nah, kita mau lihat bahwa di Alkitab, next, ada 5 kunci perjanjian yang Tuhan buat. Permulaan kisah perjanjian, ini awalnya zero, ini dari zero adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, menurut gambarnya Tuhan ini mau ada partnership, kemitraan. Supaya apa? Supaya Tuhan ini maunya ini ada relasi. Kayak tadi ya, bukan lagi kayak oke, kamu lakuin ini, aku lakuin ini, that's it. Enggak. Maunya berpartner untuk akhirnya menyebarkan kebaikan ke seluruh dunia. Dan kata perjanjian dalam bahasa Ibrani-nya berit memang di Kejadian 1 tidak digunakan secara eksplisit, tapi rincian hubungan itu sama dengan, mirip dengan perjanjian-perjanjian yang lain yang ada di dalam teks Alkitab. Nah, kalau kita lihat Tuhan itu awal itu setelah menciptakan manusia, Tuhan sudah mulai ngajari manusia tentang sebuah perjanjian. Tuhan buat sebuah rules, sebuah peraturan. Dan Tuhan bilang,
silakan ayo tinggal bersama-sama di sini, tapi syarat jangan makan buah yang ini. Nah, sebenarnya kan bentuknya sama, sebuah perjanjian. Tuhan sudah memperkenalkan sebuah perjanjian kepada manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu di dalam ujian kesetiaan ini manusia gagal. Dan itu semua yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan setelah itu seluruh the rest of the Bible, sisa dari Alkitab adalah bagaimana kisah Tuhan kita yang ajaib itu memperbaiki partnership yang rusak dengan manusia ini. Oke, next. Nah, ada perjanjian dengan Nuh setelah manusia keluar dari Taman Eden. Perjanjian kunci yang berikutnya adalah perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Nuh. Kenapa kok bisa? Karena di antara semua Tuhan hanya temukan Nuh, seorang Nuh. Seorang Nuh yang mengenal Allahnya, yang memiliki ketaatan, yang memiliki hubungan dan relationship. Jadi utamanya adalah kalau mau kita nih menikmati janji Tuhan, kita kan sering nih ya, wah janji Tuhan ya dan amin. Tapi kok rasanya kita belum menikmati. Jangan-jangan yang pertama kita belum punya. Nuh itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nuh juga punya ketaatan. Maka dari itu Tuhan membuat sebuah perjanjian tanpa syarat kepada Nuh. Plus Tuhan kasih tanda kesetiaannya. Tadi di perjanjian, sebuah perjanjian bisa ada syarat, bisa ada tanda. Nuh Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih tanda, pelangi. That's why Bapak Ibu Saudara, tiap kali kita lihat pelangi sampai sekarang, kita tahu dan kita mengingat, oh ada janji Tuhan yang kekal. Dari zaman Nuh sampai sekarang. Itu adalah sebuah perjanjian yang pertama. Tuhan memberikan pelangi untuk mengingatkan ke generasi mendatang tentang perjanjian yang kekal. Yang Tuhan buat dengan Nuh. Oke, yang berikutnya. Next. Ya, kita belajar lagi mengenai perjanjian dengan Abraham. Kalau tadi Nuh kita lihat, Tuhan berikan janjinya tanpa ada syarat, karena Nuh sudah taat dan segala macam, Tuhan gak ngasih syarat apa-apa lagi, langsung Tuhan janji, aku gak akan memusnahkan. Sekarang yang berikutnya ini berlanjut Bapak Ibu Saudara. Perjanjian kunci yang berikutnya adalah perjanjian dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, untuk Abraham, memang pertama syaratnya Tuhan kasih. Apa katanya? Pergi. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Janjinya apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Setelah itu ditegaskan sekali lagi di Kejadian 15 mengenai janji Tuhan, dan berlanjut ternyata Tuhan minta tanda. Nah ini perjanjian dengan Abraham ini lengkap. Ada syaratnya,
Perjanjiannya ada dan juga ada tandanya. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. It's a symbol. Makanya yang lalu saya bercerita, kalau kita tidak percaya mengenai tanda, simbolik, tindakan profetik, kita rugi. Karena Tuhan itu cara bekerjanya dari dulu seperti itu. Loh, di perjanjian baru apa? Iya, di perjanjian baru masih Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggenapi semua itu dengan apa? Dengan simbolik. Dia harus menjadi manusia, apakah itu bukan simbolik? Simbolik. Tuhan bilang, inilah tubuh dan darahku. Simbolik bukan? Simbolik. Kalau kita merasa bahwa itu tindakan profetik itu sesat atau enggak perlu itu atau enggak benar. Tergantung Bapak Ibu Saudara, kalau tindakan profetiknya ngawur, tidak ada di Alkitab, ya itu tanggung jawab masing-masing sama Tuhan. Tapi selain itu, cara Tuhan kita bekerja itu selalu punya tanda, punya simbol. Dan bahkan nama Abram diganti Abraham, ada perjanjian di dalamnya. Karena apa? Karena sebuah relationship, hubungan, dan perjanjian ini bersifat pribadi. Tapi seringkali jemaat Tuhan lebih percaya nubuatan. Loh, nubuatan keluar dari mulut siapa? Manusia. Maksudnya apa? Loh, berarti gak boleh percaya nubuatan. Nubuatan harus kita cross check pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena perjanjian ini sifatnya pribadi sama Tuhan. Kalau Tuhan pakai seorang pendeta, seorang hamba Tuhan untuk bernubuat, jangan ditelan mentah-mentah. Bawa ke hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau ini yang kau mau dalam hidupku, terjadilah. Tapi sesuai kehendakmu, bukan sesuai apa yang dikatakan oleh siapapun itu. Penting Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu. Tapi semua perjanjian Tuhan dengan manusia itu sifatnya pribadi. Jangan mau kita terpengaruh, terinfluence dengan kata orang, dengan kata siapapun. Nubuatan itu baik-baik untuk apa? Untuk membangun. Alkitab berkata, gunakan karunia nubuat untuk membangun sesama. Tapi Alkitab juga berkata nubuatan tidak sempurna. Makanya kita harus hadapkan kepada Allah yang sempurna. Supaya apa? Supaya kita tahu pribadi yang kita alami. Karena apa? Karena di Indonesia Bapak Ibu Saudara, kalau ada pendeta dari luar negeri yang punya karunia nubuat, mujizat, KKR-nya pasti rame. Betul gak? Kalau yang datang, yang galak terus habis itu yang marah-marahin orang, pada malas pasti. Kayak gitu, itu memang sebuah polemik yang terjadi. Nah yang berikutnya, next, perjanjian Tuhan dengan Musa. Nah ini juga disebut perjanjian Sinai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Step by step Tuhan ini menggiring manusia ini, cara mainnya ini sangat luar biasa. Dari Nuh, manusia berbuat bejat, Tuhan temukan Nuh. Dari Nuh Tuhan buat sebuah perjanjian. Tuhan temukan Abraham, dari Abraham Tuhan buat sebuah perjanjian untuk menjadi sebuah bangsa. Dan berlanjut lagi. Akhirnya setelah jadi sebuah bangsa, Tuhan mau selamatkan bangsa itu keluar dari Mesir. Dan Tuhan pakai Musa sebagai perantara
untuk membuat suatu perjanjian yang memberikan hukum-hukum serta kewajiban-kewajiban. Supaya apa? Supaya Tuhan ini bisa mendidik, membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk untuk memperkenalkan, hello, kalian gak boleh jadi bangsa yang kayak gini. Diberikan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan. Makanya kalau kita baca Alkitab sejak dari Musa, sangat banyak sekali tentang hukum-hukum, ketentuan, ketetapan. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita diajari sama Tuhan. Bangsa Israel ini diajari untuk disiplin sebenarnya. Oke, ini perjanjian yang Tuhan berikan kepada melalui Musa untuk bangsa Israel. Dan setelah itu berjalan Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya Tuhan temukan lagi yang berikutnya. Next. Seseorang yang sangat Tuhan cintai. A man after his own heart. Daud. Akhirnya Tuhan temukan Daud. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Daud. Mazmur 89 ayat 4-5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Allah berjanji akan membuat nama Daud besar dan membangkitkan keturunan dari garisnya yang tahtanya akan bertahan selamanya. Daud dan keturunannya harus tetap setia pada Allah dan menaati hukum-hukum perjanjian. Namun meskipun Daud dan anak-anaknya gagal, Allah tetap memegang janjinya untuk menyediakan seorang keturunan Daud yang setia untuk memerintah. Anak-anaknya gagal, tapi masih ada, Tuhan masih pegangi. Salomo Tuhan masih pegangi, masih melanjutkan. Terus katanya sampai selama-lamanya. Katanya membangun tahta turun-temurun. Perjanjiannya kan seperti itu. Terus mana hasilnya? Nah ini yang luar biasa. Tuhan itu bikinnya step by step. Semuanya ini tematis tapi saling membangun satu sama lain. Saling mengikuti. Sampai kepada Daud. Kita semua tahu Yesus Kristus anak Daud. Keturunan dari Daud. Tuhan pakai untuk akhirnya Tuhan menciptakan sebuah perjanjian baru. New Covenant. Alkitab kita ini isinya semua perjanjian. Dan kalau kita belajar dan kalau kita rindu untuk mengerti lebih dalam, ada sangat banyak di luar 5 kunci perjanjian ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenapa kok kita perlu belajar? Paling tidak kita tahu, oh Tuhan kita dari dulu itu cara kerjanya memberikan pengajaran contoh kepada bangsa Israel itu seperti ini. Setiap perjanjian itu punya makna yang personal. Amin. Amin. Next. Perjanjian baru. Nah ini selama berabad-abad Israel mengabaikan syarat-syarat perjanjian mereka. Nah, bangsa Israel kan kita tahu, bangsa Israel ini jadi bangsa yang mengingkari, yang mengabaikan, yang menyembah berhala dan segala macam. Jadi bangsa yang jahat. Sampai Tuhan tuh pakai sangat banyak nabi-nabinya untuk bernubuat dan segala macam. Sampai ada nabi-nabi yang berbicara tentang perjanjian baru dan berkata suatu hari Allah akan menggenapi semua janjinya untuk memulihkan hubungannya. Nah kita baca ayatnya, next. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah ini, kenapa kok perjanjiannya baru? Karena Tuhan bilang ini bukan kayak yang dulu-dulu. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Loh, next level. Ini nubuatan tentang perjanjian yang baru. Sudah bukan perjanjian yang tertulis. Sudah bukan perjanjian Taurat yang tertulis. Tapi apa? Yang ditaruh di dalam hati. Dan lanjut lagi. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Nah ini yang keren. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Loh. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah ini, kekuatannya itu di sini Bapak Ibu Saudara. Bisa dipahami? Tidak perlu orang berkata kenalah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, saya ambil sebuah contoh. Kenapa ketika Daud melawan Goliat, bangsa Israel takut, tapi Daud gak takut? Karena Daud kenal Tuhannya. Daud kenal Allahnya. That's why dia berkata, loh kok kalian semua takut? Siapa ini yang mengolok-olok bangsa Israel kok berani-berani? Kok kalian takut? Kan itu Daud contoh mengajari sesamanya bahwa ada Tuhan Allah loh. Kita punya Tuhan Allah loh. Dan perjanjian baru Tuhan buat supaya apa? Supaya kita semua pribadi demi pribadi bisa mengenal Allah secara langsung. Amin. Aksesnya secara langsung. Itulah kenapa Tuhan buat perjanjian baru. Dengan apa? Dengan cara Tuhan mengampuni. Dengan cara Tuhan menebus. Next. Tuhan pakai Bapa kirim Yesus sebagai puncak dari segala perjanjian. Kalau kita lihat Yesus ini masih keturunan Abraham, tapi Yesus ini juga seperti Musa. Dia memimpin manusia keluar dari perbudakan dosa. Dan juga Bapak Ibu Saudara, Yesus ini adalah keturunan Daud. Jadi semua perjanjian ini masih terus kayaknya tuh dari ujung terus mengerucut sampai satu titik. Ketemulah Yesus. Dan Yesus satu-satunya yang berhasil sempurna di setiap titik di mana manusia gagal. Ia adalah penjamin dan pengantara dari perjanjian yang baru dan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bahwa kita cukup hebat, cukup baik, sekali lagi mari kita mengaca. Siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Manusia yang selalu mengingkari, manusia yang selalu penuh dengan dosa. Tapi karena Tuhan yang menebus dan Dia memberikan Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita, yang menyempurnakan karena Yesus yang bekerja di dalam kita. Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, Tuhan Yesus menjadi penjamin dan pengantara di perjanjian baru.
Ini sudah jadi kunci. Yang megang itu kuat banget. Siapa yang bisa membatalkan? Tidak ada. Amin. Ini perjanjian yang luar biasa. Karena Yesus sendiri yang menjadi jaminan. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Amin. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, kita semua sekarang bisa merasakan kuasa penebusan, bisa merasakan kuasa kemerdekaan, pengampunan dosa, kekuatan yang daripada Tuhan. Semuanya karena apa? Karena Tuhan Yesus menggenapi segala perjanjian, menebus segala kelemahan, kehancuran dosa kita. Tapi seringkali kita lupa dengan identitas ini. Padahal itu adalah sebuah jubah yang harusnya kita pakai setiap hari. Ibaratnya kalau kita di dalam Tuhan, itu di dalam kehidupan yang sudah ditebus. Ibaratnya itu kita tiap hari pakai kaos yang ada tulisannya redeem. Tiap hari. Karena apa? Karena kita supaya ingat, ada kekuatan yang menjamin kita. Nah itu yang sangat luar biasa, kekuatan yang menjamin kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan sebuah contoh kesaksian. Ini sekali lagi kejadian secara pribadi. Karena kan perjanjian antara Tuhan dengan kita ini semua pribadi. Mungkin bisa disampaikan melalui orang lain dan segala macam bla 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 bla, tapi tetap pribadi, ingat pribadi. Dan ini yang saya alami. Perjalanan sebelum saya menikah. Memang Bapak Ibu Saudara, ada banyak kerap kali hamba Tuhan mendoakan, hamba Tuhan mendapat penglihatan, mendapatkan nubuat. Tapi buat saya tidak pernah mau kalau saya belum dapat sesuatu pribadi dari Tuhan. Sampai satu kali, saya pernah kesaksian, saya dulu keterikatan dengan yang namanya vape. Sampai satu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berjanji. Tapi, nah ini, bukan yang, tiba-tiba ada suara berkata, janji Tuhan, enggak. Tiba-tiba ada mimpi, penglihatan, enggak. Kalau kita berpikir, wah Tuhan, aku tuh kalau kesaksian harus yang keren, harus yang, penglihatan, harus yang apa, enggak. Tuhan itu berbicaranya simple di hati. Satu kali tiba-tiba saya lagi enggak mikir apa-apa, saya cuma lagi doa. Tuhan, kapan sih Tuhan Engkau tuh mau pertemukan sama jodoh yang dari Engkau? Tiba-tiba di dalam hati, itu aku merasa Tuhan itu ngasih tahu bahwa kamu ini, kalau kamu mau berhenti dari keterikatanmu, kamu mau masuk ke tanggung jawab yang lebih di dalam kehidupan, baru aku berikan sesuatu. Yang ibaratnya tuh kalau kamu masih, gak mau melepaskan keterikatanmu, gimana aku akan mempercayai? Sesimpel itu janjinya. Wah tapi susah Tuhan. Jujur aku bilang, wah susah Tuhan. Piyo, berat ya. Keterikatan berhala dosa. Tahu gak? Tahu. Janji Tuhan
Ya dan amin enggak? Ya dan amin. Tapi manusia dagingnya. Ya kan? Nah, dari janji Tuhan tersebut, ibaratnya ya, ini makanya aku bilang ini pribadi. Karena tiap orang akan bisa mengalami beda. Ini hanya sebuah contoh, bukan, berarti nanti akan harus kayak gitu, pasti seperti itu. No, ini pribadi. Dan suatu kali, singkat cerita memang Tuhan pakai teman saya yang memberikan sebuah kesaksian sebelum dia meninggal melalui lagu. Loh, lagu itu bisa jadi kesaksian, luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan, menyanyikan lagu itu harus benar-benar dalami liriknya. Karena apa? Itu sesuatu yang dideklarasikan. Dan di situ Bapak Ibu Saudara ada sebuah pernyataan dari Roh Kudus untuk bertobat. Bertobat, lepaskan semua keterikatan. Dan aku gak mikir soal janji Tuhan apapun. Hari itu aku hanya menangis bahwa Tuhan, Engkau tuh mau aku bertobat tuh, caramu luar biasa banget. Kok bisa sebuah lagu yang aku sudah tahu selama ini kayaknya biasa aja, tapi karena temenku yang kasih tahu lagu ini, dia temen yang lama aku gak ketemu, dan itu berbicara, sangat berbicara. Dan aku gak pernah memikirkan janjinya Tuhan apa. Tapi aku jalani Tuhan, aku mau bertobat. No turning back. Dan ketika aku bertobat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah pemegang janji. Pemegang perjanjian. Dia lakukan tanpa kita minta. Karena syaratnya sudah ada, janjinya sudah ada. Tuhan berikan tanda, tanda demi tanda demi tanda. Terus. Sampai akhirnya saya ketemu dengan jodoh dan saya menikah. Dan terus Tuhan itu luar biasa. Sama seperti di Alkitab. Dia itu kalau bekerja, Tuhan itu kalau bekerja Bapak Ibu Saudara, gak mungkin cuman sekali tok. Oke, Tuhan bekerja waktu sama Nuh aja. Perjanjiannya yang Abraham ya biasa-biasa aja. Nanti yang lain lah baru ini enggak. Tuhan sudah, Tuhan ini punya masterpiece di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bukan terus, wah itu kan kalau Nuh, itu kan kalau Abraham. Kalau aku belum tentu, rugi Bapak Ibu Saudara. Wong Tuhan sudah mati sama kok, kita semua ini sama loh statusnya. Sudah ditebus, amin. Berarti kita semua sama dong. Penerima perjanjian Tuhan dong. Karena Tuhan sudah mati dan menebus. Amin. Tuhan buktikan segalanya. Dan Tuhan kerjakan dengan sedemikian rupa. Dan aku berkata bahwa yang Tuhan lakukan ini adalah seluruhnya secara keseluruhan. Adalah perjanjian cinta atau kasih. Kenapa? Next. Ini Bapak Ibu Saudara. Reckless love. Reckless love itu artinya apa? Sebuah kasih, sebuah cinta yang menerobos segalanya, yang tidak memperdulikan untuk mencari manusia, untuk mencari kita, untuk menyelamatkan. Makanya Tuhan buat perjanjian demi perjanjian untuk memulihkan partnership Tuhan dengan manusia. Dan kita yang sudah sekarang menikmati perjanjian baru, jangan mau lagi kita dibodohi oleh si jahat. Amin. Selalu ingat bahwa Tuhan itu penjaminnya kok. Mau apapun yang kita hadapi, mau apapun yang kita kerjakan, Tuhan penjaminnya. Selama kita lakukan
Oke Tuhan, aku mau kerjakan, aku mau lakukan sesuai dengan kehendak rencanamu. Percaya Tuhan yang menjadi penjamin. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang sama-sama penerima kasih, Tuhan boleh angkat tangan. Kita semua menerima kasih yang sama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan for God so loved the world that he gave. Dikatakan karena Tuhan sangat mencintai, Tuhan memberikan. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya sangat sedihkan hari-hari ini, kita semua sebenarnya umat Kristen yang kita sama-sama percaya penebusan, kita sama-sama percaya Tuhan yang sama. Tapi satu sama lain Bapak Ibu Saudara, tidak sedang menjadi tubuh Kristus. Tidak sedang menjadi unity. Maka ketika itu terjadi, kita hanya menyia-nyiakan reckless love yang Tuhan sudah lakukan. Maksudnya apa? Ada Bapak Ibu Saudara, mungkin orang-orang yang Tuhan panggil untuk melakukan pelayanan tertentu yang kita tidak bisa lakukan. Ya sudah, biarkan mereka lakukan itu. Ada juga orang-orang yang dipanggil untuk melayani orang-orang profesional. Siapa lagi? Mungkin orang-orang artis profesional. Ada Bapak Ibu Saudara. Dan mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita tidak perlu sama, tapi kita satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan dengan begitu, reckless love itu Bapak Ibu Saudara, kita bawa menjadi bukti dan menjadi saksi kepada seluruh dunia. Amin. Kita mau sama-sama bangkitkan kepercayaan kita lagi kepada Allah Sang Pemegang Janji. Supaya reckless love, supaya kasihnya, perjanjian cintanya yang selama ini Tuhan bangun dari nol, dari penciptaan manusia sampai perjanjian baru dan penebusan. Itu bisa kita nikmati dan kita alami. Karena ini adalah menjadi dasar. Dari sini Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya dan kita kenali, hidup kita akan berubah. Kita akan melihat Tuhan bekerja pribadi demi pribadi. Amin. Malam hari ini cari lagi Tuhanmu. Cari lagi Tuhanmu. Perbarui semua perjanjian, semua mindset yang salah, semua cara berpikir yang salah. Ketika mungkin kita menuntut Tuhan, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang bekerja sama, tapi kita anggap bahwa Tuhan, mana lakukan dong bagianmu. Tapi janji Tuhan itu adalah seperti bentuk kerjasama, karena Allah rindu untuk berpartnership dengan kita. Cari lagi Tuhanmu, datang lagi pada Tuhanmu, karena Dia akan menjawab. Dia akan menjawab. I sought the Lord, He heard and He answered. Allah mendengarkan dan Allah menjawab. Setiap janji yang Tuhan buat di dalam kehidupanmu itu adalah kekal, karena Tuhan yang berikan janji itu. Kita manusia tidak berupaya, tidak berdaya, tapi Tuhan berikan keselamatan secara cuma-cuma, relationship, kedekatan, keintiman secara cuma-cuma, akses secara cuma-cuma. Dia membuka hati, Dia membuka telinga, Dia mendengarkan, Dia menjawab. Malam hari ini datang ke hadapan Tuhan, angkat semua perjanjian yang Tuhan pernah berikan secara pribadi di hidup kita setiap masing-masing. Dan katakan, Tuhan, aku masih percaya Engkau Allah yang memegang janjimu. Karena janjimu adalah ya dan amin. Janjimu adalah ya dan amin.
Ajari kami Tuhan, untuk kami bekerja sama, untuk kami tidak meninggalkan Tuhan apa yang Kau berikan. Tidak meninggalkan syarat yang Kau berikan, ataupun tidak meninggalkan Tuhan relationship yang Kau berikan secara cuma-cuma. Jangan sampai kami datang kepada Tuhan hanya ketika kami membutuhkan sesuatu. Kerjasama yang Tuhan rindukan hanyalah sebuah relationship secara pribadi. Dari situ kita akan mengenal dan menikmati setiap janji yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang tidak pernah gagal, bekerja di tengah-tengah kami. Biar semua perjanjian yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami pribadi demi pribadi, malam hari ini Tuhan Kau ingatkan, Kau perbarui, dan Kau ajarkan lagi pada setiap kami untuk berpartner dengan Engkau. Berpartner dengan Engkau dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa, dan kami berterima kasih karena Engkau sungguh ajaib tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.